Setelah melalui proses sidang dan pembuktian yang cukup alot, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin akhirnya resmi menjatuhkan vonis hukuman 10 bulan penjara terhadap terdakwa Reza Artamevia atas kasus penyalahgunaan narkoba. Keputusan itu akan disesuaikan dengan sisa tahanan dan masa rehabilitasi yang sebelumnya sudah dijalankan penyanyi era tahun 90-an ini. Dari pidana yang dijatuhkan, hakim memerintahkan terdakwa menjalani sisa pidana melalui rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat. Memang harus direhab dan anjuran pemerintah juga pemakai itu harus direhab. Pemakai apalagi yang di bawah 1 gram itu harus direhab. Terus juga dari saksi Gatot dan saksi Oktaviana juga itu kan tidak hadir dan tidak dibacakan. Nah, seharusnya juga itu menjadi pertimbangan. Putusan pidana ini jelas lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 1 tahun 6 bulan hukuman penjara. Ya, saya terus terang senang juga enggak, kecewa juga enggak gitu. Karena dijatuhkan hukumannya kan 10 bulan gitu. Memang kalau dihitung-hitung dengan masa rehab itu sudah dijalani 9 bulan lebih seharusnya. Jadi tinggal 1 bulan kurang lah yang dijalani gitu. Tapi kalau melihat fakta hukum seharusnya bisa bebas atau dipaskan masa rehabnya. Temu sebentar, lewat tempat total. Iya, karena lagi sibuk Teh Rezanya. Apa tadi Kak? Enggak sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Enggak, karena aku langsung, karena banyak ruang nggak boleh banyak-banyak di dalam, jadi aku ke ruang lain dulu. Atas putusan tersebut, pihak pengacara masih butuh waktu mempertimbangkan apakah akan banding atau menerima keputusan hakim. Saya tergantung klien gitu, apakah dia mau banding atau mau menerima putusan ini. Mau ke Polda ya? Enggak. Enggak. Keadaan mama gimana sekarang, Tante? Keadaannya gimana? Keadaan mama gimana, Tante? Ada rencana mau besok nggak, Tante? Ya, sebelumnya Reza Artamevia didakwa 2 pasal sekaligus, yakni 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta dijerat pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 4 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pelantun satu yang tak bisa lepas ini ditangkap di sebuah restoran kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 4 September 2020 lalu. Dari hasil penangkapan pihak kepolisian, Reza kepergok memiliki 1 klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Di lokasi kejadian perkara, polisi juga mengamankan alat isap atau bong, serta korek api dan dompet. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya, Musya atau Omi dan Papak atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bong, kemudian ada korek api. Ini keterkaitan semuanya.
Dalam catatan kami, Reza terjerat narkoba bukan kali pertama. Sebelumnya tahun 2016 silam, mantan istri mendiang Aji Mas Said ini juga pernah terjerat kasus serupa. Namun sayang, setelah menjalani rehabilitasi dan hidup bebas, 4 tahun kemudian Reza kembali terjerat kasus narkoba. Lantas, mungkinkah ini yang terakhir untuk Reza? Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Karena di depan aku sih nggak pernah kelihatan aneh-aneh, jadi aku nggak kepikiran sih gitu. Maksudnya aku pikir dia udah clean kan, dulu udah pernah direhab kan, so karena nggak ada kelihatan kayak yang dia gimana-gimana, wajar-wajar aja. Sangat sulit memang keluar dari lingkaran itu, dan mudah-mudahan kedepannya sudahlah, cukuplah, mengingat usia, mengingat kemudian karir, mengingat keluarga, apalagi anak yang sudah tumbuh dewasa. Tentunya ini harus kita cerminkan ke diri kita agar supaya tidak terulang lagi. Saya selalu berdoa untuk Reza agar Reza dijauhkan dari kehidupan yang tidak benar, di jalan yang benar, fokus kepada anak-anak dan fokus kepada Tuhan. Sebenarnya Reza itu wanita kuat, ya. Ya itu saya kembalikan lagi, semua itu kan bagaimana kita mendekatkan diri, fokus kepada Tuhan. Saya sebagai sahabatnya Reza, saya berharap Reza bisa direhab. Sepekan sebelum Lebaran lalu, tak lama setelah putri sulungnya Titania Aureli Hermansyah resmi menyandang status istri Atta Halilintar, pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti memang segera terbang ke Dubai, berlibur sambil berobat di Turki karena autoimun yang diderita Ashanti. Entah menggunakan pepatah sambil menyelam minum air, sambil berobat lalu berlibur, atau sebaliknya, berlibur sambil berobat. Yang jelas keluarga Asik tampak begitu menikmati liburan di dataran timur tengah Dubai dan benua biru Turki meski tanpa kehadiran Aurel. Tapi sayang, belum diketahui sejauh mana pengobatan autoimun Ashanti. Secara mengejutkan justru ia dikabarkan didiagnosis mengidap sakit batu ginjal. Alhamdulillah, kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat semua tidak ada. Alhamdulillah, hasil darah tulang lain. Cuma memang aku kekurangan zat besi aja, tapi itu tidak terlalu signifikan. Pokoknya yang kayak gitu-gitunya tuh aman banget. Cuma masalahnya memang berarti autoimunnya, terus sekarang ada batu ginjal, sama ada masalah lagi, hormonku itu tidak stabil, ada imbalance hormon. Kabar itu memang cukup mengejutkan, mengingat kondisi autoimun Ashanti juga belum sepenuhnya sembuh. Dan saat pulang ke Jakarta belum lama ini, alih-alih Ashanti dan Anang serta buah hatinya Arsy dan Arsya bisa menumpahkan kerinduannya pada Aurel, mereka terpaksa justru harus menjalani masa karantina di sebuah tempat isolasi sesuai ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Guys, kita itu bakalan karantina ya Mar ya? 5 hari doang kita 5 hari kita karantina. Iya. Senang nggak pulang? Ini yang paling senang pulang nih? Iya. Ya, apa? Pertama kali pulang mau ngapain? Kalau kedua, teman-teman ketiga. Karena aku kangen banget. Tetap kamu nggak bisa ketemu Kak Loli. Kalau Li kan, kamu kan karantina. Kan Arsy bisa video call. Yes. Alhamdulillah udah sampai. Ya. Sekarang mau ikutin prosedur buat karantina. Jadi dulu ya Pak. Oke. Seru banget guys. Ada gimana nggak betah coba mereka. Arsy. Senang ya. Alhamdulillah lah nyampe udah akhirnya sampai juga guys ya. Kita hanya bisa kumpul terakhir di sini, habis itu kita masuk kamar masing-masing dan kita di karantina.